Mas Wasisto, ada pengaruh tidak sih Partai Golkar yang sekarang naik suara perolehan? Apakah memang karena memang mereka total di pemilu kali ini? Mungkin kader-kadernya juga mengeluarkan uang logistik pemilu cukup besar, atau jangan-jangan untuk PSI makanya kuranglah suaranya karena sibuk dukung-mendukung tapi lupa memberikan treatment untuk partai politiknya, bagaimana? Iya, tentu kalau kita bandingin secara general ya beda ya antara PSI dan Golkar ya. Kalau Golkar kan memang sejak dari Orde Baru hingga sekarang infrastrukturnya paling lengkap. Dari level DPRD hingga level pusat kan. Sebenarnya kan PSI kan masih membangun citra partai, platform partai. Dan gap ini yang saya pikir menjadi juga faktor utama ya bagaimana suatu partai bisa menjangkau pemilih. Karena infrastruktur itu bukan soal kita bicara bangunan kaderisasi ya, tapi bagaimana mereka bisa membangun jaringan dengan pemilih yang lebih luas. Dan saya pikir inilah yang menjadi keuntungan Golkar ya, di mana dia selalu bisa menjadi bagian dari kekuasaan karena bisa mengunci segmentasi pemilih yang itu bisa dia tawarkan. Sementara kalau PSI kan ya kita tahu partai ini kan berupaya mengambil hati pemilih muda, pemilih progresif dan sebagainya. Tapi kan itu masih butuh proses yang lebih lanjut dan apalagi di konteks sekarang ini kan menjadi rebutan. Banyak partai kan, kita tahu sendiri kan, di mana semua partai berupaya untuk tampil lebih milenial, lebih muda, tapi kan ujung-ujungnya kita tahu sendiri orientasi pemilih muda itu kemana sebenarnya. Ada kurang lebih progresif nggak sih PSI mungkin di pemilu kali ini? Ya, saya pikir kalau dengan apa yang diperjuangkan PSI ya di level nasional maupun lokal ya saya pikir sudah progresif ya. Cuman kita menghadapi kelompok pemilih anak muda yang makin kesini lebih mengendaki yang namanya status quo atau lebih berpikir realistis gitu loh. Jadi inilah yang bisa kita lihat ya. Jadi pola pemilih sekarang itu agak beda dengan yang kita bisa bayangkan. Jadi susah juga ya segmentasi PSI adalah pemilih muda, tapi pemilih muda dikatakan Mas Wasisto status quo, itu artinya partai politik treatmentnya harus totally juga untuk kader-kadernya. Apa sih sudah dilakukan Mbak Grace kepada kader-kader yang mencalekkan diri di bawah naungan PSI? Apa jangan-jangan sibuk memberikan dukungan, lupa kemudian kader-kadernya berjuang di lapangan? Seperti apa Mbak Grace? Ya Caca, saya cuma mau juga menambahkan ya, ini seperti apa, sesulit apa pertarungan pemilihan legislatif. Pemilihan kita ini kan berbarengan ya, antara pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif di hari yang sama. Tetapi harus jujur juga diakui oleh teman-teman media bahwa hampir semua, kalau tidak dikatakan 100%, pemberitaan itu hanya seputar pilpres. Pileknya tidak. Seingat saya di pemilu yang lalu, saya masih sempat tuh diundang ke sebuah forum talk show di televisi yang mengundang caleg-caleg lintas partai. Kemudian dari situ para caleg diberikan kesempatan untuk bertarung gagasan. Di pemilu kali ini saya tidak melihat, kalaupun ternyata ada, saya tidak melihat ya. Porsinya saya yakin kecil sekali, sehingga caleg-caleg dari partai manapun itu harus berjuang keras untuk ikan dirinya bahwa dirinya itu nyalek loh gitu ya. Saya yakin pasti ada banyak kasus contoh, tapi karena kebetulan ini di DKI jadi saya memantau gitu ya. Ketua DPRD DKI Mas Pras misalnya yang maju kali ini di DPR RI itu saja kesulitan dan akhirnya tidak terpilih di dalam pileg kali ini gitu ya. Jadi para caleg kalau dari PSI kami tentu udah kami berikan support semaksimal mungkin yang kita bisa, tapi memang para caleg ini harus berjuang sendiri untuk sosialisasi karena seluruh perhatian dari publik termasuk media hanya ke pilpres, nggak ada yang bahas pileg gitu. Di DKI aja Mbak Caca yang saya rasa pemilihnya lebih banyak yang terdidik ini kan kalau di survei ya, pemilih DKI itu lebih dari 50% di atas lulusan SD gitu ya, beda dengan tempat-tempat lain. Internet relatif lebih lancar, arus informasi lebih gampang didapati di Jakarta, itu saja
banyak sekali, saya pikir caleg-caleg juga semua merasakan, Oke. orang yang nanya saya harus pilih siapa ya, itu baru H-1 sebelum pencoblosan. Apalagi kalau DPD itu lebih cap cip cup kembang kuncup lagi. Baik. Nggak ada orang yang benar-benar tahu siapa sih DPD yang maju di tempatnya. Oke. Buka di TPS, di bilik suara, buka kas DPD baru milih gitu kan. Jadi Oke. di tema dari Pileg dan Pilpres yang berbarengan ini Baik. membuat perhatian publik dan media itu hampir 100% ke Pilpresnya saja. Baik. Pilegnya tidak. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Doli ya, dengan kontestasi yang sama, semua masyarakat hati dan matanya tertuju kepada hanya Pilpres saja, dan caleg berjuang sendiri, tapi kenapa Golkar kemudian naik suara di pemilu kali ini? Apakah karena benar kata Mas Wasisto, infrastruktur, wah, ada faktor uang juga, yang memang signifikan, ya partai lebih lama pasti partai Golkar, kader-kadernya sudah duduk enak di Senayan, Bang Doli. Ya, pertama saya setuju ya bahwa kenapa beberapa kali sebetulnya banyak lontaran kita harus mengevaluasi sistem pemilu kita, karena salah satu efek yang tidak baik buat DPR, karena memang proses dalam pemilunya antusiasme bukan hanya teman-teman media tetapi juga masyarakat itu sangat lebih besar kepada Pilpres dibandingkan dengan Pileg. Kalaupun Pileg itu antusiasme mereka ke DPRD kabupaten kota, kan lebih dekat. Gitu. Jadi kalau kita cek suara-suara yang masuk itu di pemilu legislatif, itu makin ke atas, ya, makin kecil jumlah pemilihnya, ya. Jadi sampai ke DPR RI apalagi. Jadi minat orang untuk mencoblos itu kalau nggak Pilpres, DPRD kabupaten kota. Gitu. Nah, jadi ini yang juga saya kira harus perhatikan sehingga memang teman-teman caleg ini ya apa namanya ya bekerja dengan susah payah itu langsung door to door, kemudian memperkenalkan diri, kemudian mensosialisasi dan segala macam. Nah, buat Golkar sebenarnya kami sadar betul dengan itu. Nah, tadi saya katakan bahwa kami mempersiapkan diri sejak lama ya untuk menginventarisir, mengevaluasi dan kemudian sampailah kepada yang kita anggap yang terbaik. Nah, kalau disebutkan misalnya tadi bahwa Golkar ini caleg-calegnya adalah caleg-caleg yang sudah mapan dan seterusnya gitu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat perolehan kita sekarang, kan di kursi ini kira-kira kita kemarin dapat 85. Ini kira-kira kita penambahannya sekitar 18 sampai 20 gitu ya. Baik. Nah, ini kan artinya ada caleg-caleg baru yang kuat, bahkan di beberapa daerah ada caleg-caleg baru yang mengalahkan incumbent. Jadi sebetulnya itu kembali kepada apakah figur caleg itu betul-betul serius ya bekerja mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat itu tahu, ada kemudian masyarakat kemudian mengenal, suka, kemudian dia pilih. Gitu. Oke. Walaupun kemudian memang sekali lagi infrastruktur partai kita memang perhatikan secara serius selama periode ini. Karena itu juga penting. Apalah artinya juga seorang caleg, ya. Tapi kalau tidak punya jaringan infrastruktur partainya, sebaliknya, ya. Apalah artinya jaringan infrastruktur partai kalau tidak punya figur yang kuat untuk kita dorong menjadi calon anggota DPR. Oke, terima kasih Bang Doli, terima kasih Mbak Grace, Mas Wasisto, tadi ada Bang Hanta. Ibaratnya dalam politik dalam pemilu ini memang semua serba tidak pasti. Menggandeng anak presiden belum tentu, dukung yang tepat juga belum tentu, logistik kuat juga belum tentu pemirsa. Makanya dikatakan adu nasib di politik pemirsa.